Selamat berjumpa lagi para mahasiswa dengan saya dalam pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada kesempatan pertama ini, sebagai permulaan pembelajaran pengantar akuntansi 2, program studi manajemen, saya akan membahas tema dasar-dasar akuntansi manufaktur. Materi ini penting untuk menambah wawasan mahasiswa di bidang manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Menurut Rudianto, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap dipakai, dan menjual kepada konsumen yang membutuhkannya. Persediaan dalam perusahaan manufaktur dapat dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku di dalam proses produksi memerlukan bahan-bahan baku, yakni bahan yang menjadi bagian utama produk jadi. Misalnya, tepung merupakan bahan baku produk roti. Kulit merupakan bahan baku produk sepatu. Persediaan barang dalam proses. Produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa unsur produksi, yakni bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ketiga unsur tersebut mengalami pengolahan dalam proses produksi yang disebut dengan persediaan dalam proses. Persediaan barang jadi, proses produksi akan menghasilkan produk atau output dan telah menyerap penuh bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead yang disebut dengan persediaan barang jadi. Misalnya, roti, sepatu. Unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi yang membentuk produk jadi meliputi yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga, overhead pabrik. Bahan baku merupakan harga bahan-bahan utama yang telah terserap menjadi produk jadi dalam suatu proses produksi. Contoh, harga beli bahan baku tepung yang membentuk barang jadi roti. Kemudian, tenaga kerja langsung. Beban tenaga kerja langsung merupakan harga tenaga kerja langsung yang telah menyumbang ikut mengerjakan langsung dalam proses produksi sehingga menjadi produk jadi. Contohnya, biaya pekerja dalam pembuatan roti. Kemudian overhead pabrik. Beban overhead pabrik terdiri atas beban bahan penolong, beban tenaga kerja tidak langsung, dan beban pabrikan yang lainnya. Selain beban produksi di atas, bahwa untuk menjalankan fungsi manajemen diperlukan beberapa biaya, antara lain yang pertama, beban pemasaran. Beban pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses penyaluran produk jadi hingga sampai ke konsumen. Contohnya beban salesman, beban gaji bagian penjualan. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan aktivitas kantor. Contohnya, beban gaji direktur, beban listrik kantor, dan beban penyusutan kantor. Arus biaya produksi. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur mengikuti aktivitas proses produksinya, yakni mulai dari pengolahan bahan baku oleh tenaga kerja langsung dan beberapa biaya overhead pabrik yang diperlukan. Dalam arus biaya produksi terdapat beberapa tahapan pencatatan. Yang pertama, pencatatan beban bahan baku. Yang kedua, pencatatan beban tenaga kerja. Yang ketiga, pencatatan beban overhead pabrik. Dan yang keempat, pencatatan harga pokok produksi.
Yang pertama, pencatatan beban bahan baku. Bahan baku dalam perusahaan manufaktur merupakan salah satu unsur beban produksi di samping unsur-unsur yang lain, seperti tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Kontribusi pemakaian bahan baku dalam proses produksi cukup besar dan sangat dominan. Pemakaian bahan baku dicatat dalam proses akuntansi dengan menggunakan alur yang sudah baku. Untuk menjelaskan proses pencatatan beban bahan baku, maka di sini kita berikan ilustrasi bagaimana pencatatan beban bahan baku. Persediaan bahan baku per 1 Desember 2020 sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 14 Desember 2020 dilakukan pembelian bahan baku secara tunai seharga Rp5 juta dengan ongkos angkut pembelian Rp150.000 dan atas pembelian tersebut terjadi retur pembelian karena kualitas barang kurang baik senilai Rp100.000. Pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan stock of name terhadap persediaan bahan baku dan ternyata sisa bahan baku yang masih ada senilai Rp800.000. Dalam transaksi pembelian bahan baku ini akan menyangkut beberapa akun. Yang pertama, akun pembelian bahan baku. Yang kedua, akun ongkos angkut pembelian. Dan yang ketiga, akun retur pembelian. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi terkait dengan bahan baku sebagai berikut. Akun pembelian bahan baku bertambah dicatat sebelah debit sebesar Rp5 juta. Kemudian, beban angkut pembelian juga bertambah dicatat sebelah debit Rp150.000. Dan karena ada retur pembelian, maka retur pembelian dicatat di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Maka yang harus dibayar adalah jumlah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi dengan retur. Itu mempengaruhi kas dicatat sebelah kredit sebesar Rp5.050.000 dengan keterangan pembelian bahan baku, ongkos angkut, dan retur pembelian. Perhitungan pemakaian bahan baku pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung dengan cara sebagai berikut. Persediaan bahan baku awal Rp1.500.000. Kemudian kita hitung pembelian bahan baku netonya, yakni terdiri atas pembelian bahan baku Rp5 juta ditambah dengan beban angkut pembelian 150 menjadi Rp5.150.000, kemudian dikurangi dengan retur pembelian 100.000 sehingga pembelian bahan baku neto nilainya Rp5.050.000. Selanjutnya, persediaan bahan baku awal dan pembelian bahan baku neto dijumlahkan menjadi jumlah persediaan bahan baku senilai Rp6.550.000. Kemudian, persediaan bahan baku akhir berdasarkan stok of name Rp800.000 sehingga nilai beban pemakaian bahan baku sebesar Rp5.750.000 berasal dari jumlah persediaan bahan baku Rp6.550.000 dikurangi persediaan akhir bahan baku Rp800.000. Para mahasiswa, gambar aliran beban pemakaian bahan baku dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Beberapa rekening yang terkait sama bahan baku, yang pertama adalah pembelian bahan baku nilai debit
5 juta rupiah. Kemudian akun ongkos angkut pembelian debit Rp150.000 dan retur pembelian sebelah kredit Rp100.000. Akun-akun tersebut dalam aliran beban pemakaian bahan baku, maka nilainya harus dipindahkan ke persediaan bahan baku, sehingga akun pembelian bahan baku dicatat sebelah kredit 5 juta rupiah, kemudian masuk ke akun persediaan bahan baku sebelah debit 5 juta rupiah. Kemudian akun ongkos angkut pembelian dikredit Rp150.000, kemudian masuk debit ke akun persediaan bahan baku Rp150.000. Dan untuk akun retur pembelian di debit Rp100.000, kemudian dikreditkan di akun persediaan bahan baku Rp100.000. Sehingga dengan proses penyesuaian seperti ini, maka akun pembelian bahan baku, akun ongkos angkut pembelian, dan akun retur pembelian nilainya menjadi nihil. Kemudian akun persediaan bahan baku kita jumlahkan sebelah debit ditambah dengan persediaan awal bahan baku Rp1.500.000, totalnya menjadi Rp6.650.000. Sedangkan yang sebelah debit, yang sebelah kredit Rp800.000. Sehingga di sini ada selisih antara persediaan bahan baku debit dengan kredit, selisihnya adalah Rp5.750.000. Inilah merupakan bahan baku yang dipakai di dalam proses produksi. Sehingga nilai Rp5.750.000 itu kemudian kita pindahkan ke sebelah debit akun persediaan barang dalam proses senilai Rp5.750.000. Ini merupakan nilai pemakaian bahan baku. Arus biaya produksi yang kedua, yakni pencatatan beban tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat beberapa tenaga kerja, antara lain tenaga kerja pabrik, tenaga kerja administrasi, dan tenaga kerja pemasaran. Tenaga kerja pabrik merupakan tenaga kerja yang langsung mengerjakan dalam proses produksi hingga menjadi produk jadi. Sebagai contoh, misalnya di perusahaan mebel, maka tenaga kerja yang memotong kayu sesuai ukuran, tenaga kerja yang merakit menjadi meja atau kursi adalah tenaga kerja langsung. Berikut ini ilustrasi bagaimana pencatatan beban tenaga kerja. Alur beban tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur sebagai berikut. Untuk proses produksi, pembuatan produk perusahaan pada tanggal 25 Desember 2020 membayar tenaga kerja Rp4 juta dengan perincian sebagai berikut. Tenaga kerja yang langsung mengerjakan produksi Rp2 juta, tenaga kerja yang tidak langsung Rp500.000, gaji pegawai administrasi Rp800.000, dan gaji pegawai penjualan Rp700.000. Dengan transaksi pembayaran tenaga kerja ini, maka ada beberapa akun yang terpengaruh. Misalnya, akun tenaga kerja langsung, akun tenaga kerja tidak langsung, akun gaji pegawai administrasi, dan akun gaji pegawai penjualan. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pembayaran biaya tenaga kerja sebagai berikut. Akun beban tenaga kerja langsung debit Rp2 juta. Akun tenaga kerja tidak langsung debit Rp500.000. Akun beban gaji pegawai administrasi
debit Rp800.000. Dan akun beban gaji pegawai pemasaran, debit Rp700.000. Kemudian, pembayarannya menggunakan kas, maka akun kas dicatat sebelah kredit Rp4.000.000 dengan keterangan pembayaran tenaga kerja. Aliran beban tenaga kerja langsung sebagai berikut. Ini adalah akun-akun beban tenaga kerja. Yang pertama, akun beban tenaga kerja langsung, debit Rp2.000.000. Akun biaya tenaga kerja tidak langsung, debit Rp500.000. Akun beban gaji tenaga administrasi, debit Rp800.000. Akun beban gaji tenaga penjualan, debit Rp700.000. Kemudian, akun tenaga kerja ini akan dipindahkan ke masing-masing akun yang menampung. Misalnya, akun beban tenaga kerja langsung dicatat sebelah kredit, kemudian didebitkan ke akun persediaan barang dalam proses. Sedangkan akun biaya tenaga kerja tidak langsung dikreditkan, kemudian didebitkan ke biaya overhead pabrik. Karena biaya tenaga kerja tidak langsung itu merupakan unsur-unsur biaya overhead pabrik. Kemudian beban gaji tenaga administrasi dan beban gaji tenaga penjualan dikreditkan dan didebitkan ke akun laba rugi sebelah debit. Selanjutnya, arus biaya produksi yang ketiga, pencatatan beban overhead pabrik. Beban overhead pabrik dalam perusahaan manufaktur meliputi semua beban pabrik selain beban bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Seluruh beban yang tergolong overhead pabrik pertama dicatat dalam akun beban masing-masing dan pada akhir periode akuntansi dipindahkan saldonya melalui jurnal penyesuaian ke akun beban overhead pabrik. Berikut ini ilustrasi bagaimanakah pencatatan beban overhead pabrik. Pada tanggal 10 Desember 2020, perusahaan membayar beban listrik sebesar Rp3.000.000. Tetapi listrik ini digunakan untuk operasional pabrik dan juga operasional bagian administrasi serta bagian penjualan. Persentase pemakaian masing-masing bagian tersebut yakni bagian pabrik 75%, bagian administrasi 15%, dan bagian penjualan 10%. Maka dengan transaksi pembayaran listrik tersebut, jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban listrik debit Rp3.000.000. Kemudian kas sebelah kredit Rp3.000.000 dengan keterangan pembayaran listrik. Kemudian listrik digunakan oleh beberapa bagian, oleh karena itu maka beban listrik yang 3 juta itu harus dialokasikan ke masing-masing bagian. Misalnya bagian pabrik 75% kali Rp3 juta sama dengan Rp2.250.000. Bagian administrasi 15% dikalikan Rp3 juta sama dengan Rp450.000. Bagian penjualan 10% dikalikan Rp3 juta sama dengan Rp300.000. Selanjutnya, alokasi ini dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Beban listrik bagian pabrik didebit Rp2.250.000. Beban listrik bagian administrasi debit Rp450.000. Beban listrik bagian penjualan debit Rp300.000. Kemudian
Kreditnya adalah mengkredit beban listrik sebelah kredit 3 juta rupiah dengan keterangan alokasi beban listrik ke masing-masing bagian. Kemudian alur beban listrik dan alokasi ke bagian yang menggunakan listrik sebagai berikut. Ini akun beban listrik debit 3 juta rupiah. Kemudian beban listrik 3 juta rupiah ini dialokasikan ke bagian-bagian yang menggunakan listrik. Di sini ada bagian pabrik, bagian administrasi, dan bagian penjualan. Sehingga beban listrik debit 3 juta ini kalau dialokasikan maka harus dicatat sebelah kredit 3 juta rupiah. Sedangkan debitnya adalah masing-masing bagian, yakni beban listrik pabrik debit Rp2.250.000, beban listrik administrasi debit Rp450.000, akun beban listrik penjualan debit Rp300.000. Selanjutnya, beban listrik pabrik dipindah bukukan ke beban overhead pabrik dengan cara menggunakan jurnal penyesuaian, yakni mengkredit beban listrik pabrik dan mendebit beban overhead pabrik sebesar Rp2.250.000. Kemudian aliran beban overhead pabrik sebagai berikut. Di sini ada unsur-unsur overhead pabrik, misalnya akun beban bahan penolong, akun beban tenaga kerja tidak langsung, dan akun beban listrik pabrik. Semua akun ini adalah bagian dari beban overhead pabrik. Masing-masing beban bahan penolong Rp150.000 debit, kemudian beban tenaga kerja tak langsung debit Rp500.000, dan beban listrik pabrik Rp2.250.000. Selanjutnya, rekening-rekening tersebut kita pindahkan ke akun beban overhead pabrik. Untuk beban bahan penolong dikredit Rp150.000, lalu didebitkan ke beban overhead pabrik. Kemudian beban tenaga kerja tak langsung dikreditkan Rp500.000, didebitkan ke beban overhead pabrik Rp500.000. Sedangkan beban listrik pabrik dikreditkan sebesar Rp2.250.000, kemudian didebitkan ke beban overhead pabrik Rp2.250.000. Sehingga unsur-unsur beban overhead pabrik seperti bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, kemudian listrik pabrik, semuanya menjadi nihil. Selanjutnya adalah beban overhead pabrik di total menjadi Rp2.900.000. Kemudian nilai Rp2.900.000 itu dipindahkan ke akun persediaan barang dalam proses, yakni dengan cara menggunakan jurnal penyesuaian, mengkredit beban overhead pabrik Rp2.900.000 dan mendebit akun persediaan barang dalam proses Rp2.900.000. Selanjutnya, arus biaya produksi yang keempat, yakni pencatatan harga pokok produksi. Pada pembahasan di atas telah diuraikan bahwa proses produksi memerlukan beberapa unsur yang akan diolah hingga menjadi produk jadi yang siap dijual. Unsur pembentuk harga pokok produksi dapat dihitung seperti tampak berikut ini. Dengan asumsi persediaan barang dalam proses awal Rp1.400.000 dan persediaan barang dalam proses akhir
Rp1.200.000. Format perhitungan harga pokok produksi sebagai berikut. Di sini ada persediaan barang dalam proses awal, ada beban-beban produksi, kemudian ada persediaan barang dalam proses akhir, sehingga ketemulah harga pokok produksi. Baiklah, kita masukkan angka-angkanya yang sudah ada tadi. Untuk persediaan barang dalam proses awal, nilainya Rp1.400.000, ini ada di dalam asumsi. Kemudian beban-beban produksi, yang pertama beban bahan baku Rp5.750.000, beban tenaga kerja langsung Rp2.000.000, dan beban overhead pabrik Rp2.900.000. Untuk data-data beban-beban produksi ini sudah ada dalam pembahasan sebelumnya. Sekarang beban-beban produksi dijumlah menjadi Rp10.650.000. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses awal Rp1.400.000 ditambahkan dengan beban-beban produksi Rp10.650.000. Totalnya adalah Rp12.050.000 adalah persediaan barang dalam proses. Selanjutnya, kita bandingkan dengan persediaan barang dalam proses akhir Rp1.200.000, maka selisihnya adalah harga pokok produksi Rp10.850.000. Ini berasal dari persediaan barang dalam proses Rp12.050.000 dikurangi persediaan barang dalam proses akhir Rp1.200.000. Selanjutnya, gambar alur beban produksi. Gambar alur beban produksi ini meliputi beberapa akun, yaitu akun persediaan bahan baku, nilai debitnya Rp5.750.000. Ini kita ambil dari pembahasan sebelumnya, yaitu persediaan bahan baku Rp5.750.000. Kemudian beban produksi yang lain, akun beban tenaga kerja langsung, debit 2 juta. Ini kita ambilkan dari pembahasan sebelumnya, beban tenaga kerja langsung, debit 2 juta. Kemudian untuk beban overhead pabrik, debit Rp2.900.000, kita ambilkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu beban overhead pabrik Rp2.900.000 sebelah debit. Selanjutnya untuk akun-akun tersebut kita pindahkan ke akun barang dalam proses. Sehingga untuk persediaan barang bahan baku dikredit Rp5.750.000, kemudian didebit di akun barang dalam proses Rp5.750.000. Kemudian akun beban tenaga kerja langsung dikredit 2 juta, kemudian didebitkan ke akun barang dalam proses debit 2 juta. Sedangkan akun beban overhead pabrik dikreditkan Rp2.900.000, kemudian masuk debit di barang dalam proses Rp2.900.000. Kemudian barang dalam proses ada persediaan awal Rp1.400.000, sehingga totalnya sekarang barang dalam proses Rp12.050.000. Kemudian ada barang dalam proses akhir Rp1.200.000, sehingga selisihnya adalah Rp10.850.000. Ini kemudian dipindahkan ke persediaan barang jadi sebelah debit Rp10.850.000. Sehingga barang dalam proses nilainya nihil dan pindah ke
persediaan barang jadi 10.850.000. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Pada akhir proses akuntansi, perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan seperti halnya perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Laporan keuangan yang diwajibkan antara lain laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Inilah laporan laba rugi perusahaan manufaktur, yaitu laporan harga pokok produksi. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Formatnya adalah pertama, persediaan barang dalam proses awal yaitu Rp1.400.000. Kemudian bahan baku Rp5.750.000, tenaga kerja langsung 2 juta, overhead pabrik 2.900.000. Dijumlahkan menjadi jumlah biaya produksi 10.650.000. Kemudian persediaan barang dalam proses awal 1.400.000 ditambahkan dengan jumlah biaya produksi 10.650.000, maka nilainya adalah 12.050.000 itu jumlah barang dalam proses. Selanjutnya dibandingkan dengan persediaan barang dalam proses akhir 1.200.000, maka ketemulah harga pokok produksi 10.850.000. Berasal dari 12.050.000 dikurangi dengan 1.200.000. Kemudian hubungannya dengan laporan laba rugi komprehensif, maka harga pokok produksi ini lalu dipindahkan ke laporan laba rugi komprehensif di bagian harga pokok produksi. Seperti ini. Sehingga laporan harga pokok produksi itu merupakan bagian dari laporan laba rugi komprehensif. Demikianlah penjelasan tema persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan perbankan pada pembelajaran e-learning kali ini. Saya harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik pokok bahasan ini dan jangan lupa mempelajarinya lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang tema ini, agar kalian semakin menguasai dan mampu mengerjakan transaksi keuangan perbankan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih.